Titin, seorang nenek berusia 60 tahun yang telah lama hidup sendiri, mendapati dirinya jatuh cinta pada Zainal, seorang pemuda tampan yang bekerja sebagai tukang laundry di lingkungan sekitar. Awalnya, hubungan mereka hanya sebatas tukang dan pelanggan. Namun seiring berjalannya waktu, kedekatan mereka semakin tak terhindarkan. Zainal yang terlihat lebih muda dan energik, diam-diam menyimpan rasa hormat dan kasih sayang terhadap Titin. Kisah cinta mereka berkembang dalam suasana yang penuh emosi, gelak tawa, dan kadang juga kesedihan. Namun, apakah cinta di antara dua dunia yang sangat berbeda ini dapat bertahan? Dapatkah mereka menerima perbedaan usia dan status sosial? Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pengingat bersama dalam menjalani kehidupan, kita sering lupa bahwa tak ada yang bisa menghalangi datangnya rasa kasih dan sayang, meskipun usia tak lagi muda. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang cinta tak mengenal usia, Titin dan Zainal. Sebuah kisah yang penuh dengan emosi, cinta, dan tawa. Sebelum kita mulai, gerakan jari Anda untuk like dan subscribe ke channel ini. Share, like, dan subscribe Anda sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah untuk saling mengingatkan. Titin, seorang wanita berusia 60 tahun, hidup sendiri di rumah kecil yang terletak di pinggir kota. Rumah itu penuh dengan kenangan masa lalu. Setiap sudut rumahnya menyimpan cerita tentang keluarga yang dulu sangat lengkap. Suaminya, anak-anaknya yang sekarang telah berkeluarga dan sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Titin merasa bahwa waktu begitu cepat berlalu, meninggalkan dirinya yang kini hanya dikelilingi oleh kenangan. Pagi itu, seperti biasa, Titin duduk di kursi kayu tua di teras rumahnya. Dia melihat sekelilingnya dengan penuh keheningan, menyapa udara pagi yang segar, dan sesekali tersenyum saat memandang kebun kecil yang ada di samping rumah. Tak banyak yang berubah sejak bertahun-tahun lalu. Meskipun anak-anaknya sering mengunjungi, tidak ada yang bisa menggantikan kehadiran suaminya yang telah pergi. Seperti biasa, Titin akan pergi ke tukang laundry yang ada di ujung jalan untuk mencuci pakaian-pakaiannya. Setiap minggu, dia mengumpulkan pakaian kotor dan menyerahkannya kepada Zainal, seorang pemuda tampan berusia 25 tahun yang bekerja di tempat itu. Zainal bukanlah orang yang baru bagi Titin. Dia sudah mengenalnya sejak beberapa bulan yang lalu. Saat itu, Titin merasa ada yang berbeda dengan Zainal, meskipun dia hanyalah seorang pemuda yang bekerja keras di laundry. Zainal adalah tipe pemuda yang tidak banyak bicara, tapi senyumannya mampu mencairkan suasana. Setiap kali Titin datang, Zainal selalu menyambutnya dengan senyuman ramah dan sapaan hangat. Titin merasa dihargai, sesuatu yang jarang dia rasakan sejak suaminya meninggal. Meski demikian, Titin mencoba untuk tidak terlalu berpikir jauh tentang hubungan mereka. Baginya, Zainal hanya seorang anak muda yang baik hati. Suatu pagi, Titin datang lebih pagi dari biasanya. Dia membawa setumpuk pakaian dan menyerahkannya kepada Zainal seperti biasa. Namun kali ini, ada yang berbeda dalam sikap Zainal. Dia tampak lebih perhatian, lebih lembut, dan lebih sering memandang Titin dengan tatapan yang berbeda. Titin tidak terlalu memperhatikannya, namun ada sesuatu di mata Zainal yang membuatnya merasa sedikit canggung. "Pagi, Nenek Titin," sapa Zainal dengan suara lembut. "Bawaannya banyak ya hari ini." Titin tersenyum kecil, merasa sedikit terharu dengan perhatian Zainal. "Ya, anak muda, pakaian ini banyak sekali, sudah jarang saya cuci sendiri. Terlalu berat untuk saya." Zainal membantu membawa pakaian-pakaian itu masuk ke dalam ruangan laundry. Titin merasa aneh. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai berdebar-debar. Perasaan itu bukanlah sesuatu yang dia harapkan. Tetapi entah kenapa, senyum Zainal selalu membuat hatinya hangat. Beberapa minggu berlalu, dan Titin semakin sering mengunjungi Zainal. Mereka mulai berbicara lebih banyak tentang kehidupan, tentang masa lalu Titin yang penuh kenangan indah dengan suaminya, serta anak-anaknya yang kini tinggal jauh. Zainal yang mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan Titin perasaan yang tak bisa dia temukan di tempat lain. Suatu hari, ketika Titin datang ke laundry, Zainal tampak sedang bekerja keras di belakang. Titin memandangnya, melihat betapa gigihnya pemuda itu bekerja. Keberanian dan keteguhan Zainal membuat Titin merasa kagum. Ia memutuskan untuk berbicara sedikit lebih lama hari itu. Zainal menyadari kedatangan Titin,
dan ketika ia mendekat, ia berkata, "Nenek, kalau ada yang bisa saya bantu lagi, saya siap." Titin tersenyum. "Zainal, kamu baik sekali. Tidak banyak orang muda yang seperti kamu, selalu ramah dan suka menolong." Zainal tersenyum malu, namun senyum itu mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam. "Nenek, saya hanya ingin membantu. Kamu selalu baik kepada saya." Titin merasakan ada sesuatu yang berbeda kali ini. Ada getaran kecil di dalam hatinya yang perlahan tumbuh. Dia bukan hanya merasa dihargai, tetapi juga merasa nyaman dengan Zainal. Tidak ada yang mengerti dirinya dengan cara yang begitu dalam selain Zainal. Meskipun perbedaan usia mereka begitu besar, Titin merasa ada ikatan batin yang sulit untuk dijelaskan. Pada suatu sore, saat Titin datang untuk mengambil pakaian yang telah dicuci, ia menemukan Zainal sedang duduk sendirian di sudut ruang laundry, tampak lelah namun masih menyempatkan diri untuk menyapa. "Nenek Titin, pakaianmu sudah siap. Ada yang bisa saya bantu lagi hari ini?" tanya Zainal, sambil tersenyum. Titin tersenyum balik. "Tidak ada, Zainal. Tapi, bagaimana kabarmu hari ini?" Zainal terkejut dengan pertanyaan itu. Ia tersenyum canggung. "Alhamdulillah, baik-baik saja, Nenek. Hanya sedikit capek karena banyak pekerjaan." Titin merasakan ada kedekatan yang lebih dalam kali ini. "Zainal, kamu sudah seperti anakku sendiri. Jangan terlalu capek, nanti bisa jatuh sakit." Zainal hanya mengangguk. Namun dalam hatinya ada perasaan yang mulai tumbuh. Ia merasa ada yang berbeda dengan Titin, sesuatu yang lebih dari sekadar rasa hormat. Ada kehangatan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Titin pun merasa demikian. Setiap pertemuan dengan Zainal, entah mengapa, hatinya berdebar lebih cepat. Ada rasa yang tak bisa ia hindari, meskipun usianya sudah jauh lebih tua darinya. Setiap kali mereka berbincang, Titin merasa seperti kembali muda. Kehadiran Zainal membuatnya merasa hidup kembali, meskipun hanya dalam bentuk percakapan yang ringan. Namun, semakin lama, perasaan itu mulai menjadi lebih nyata. Titin mulai merasa cemas. Apakah perasaannya ini bisa diterima oleh orang lain? Apakah dia harus mengabaikan perasaan ini hanya karena usia mereka yang terpaut jauh? Tetapi setiap kali melihat Zainal tersenyum, hati Titin semakin yakin bahwa rasa itu adalah hal yang paling tulus yang pernah ia rasakan dalam waktu yang sangat lama. Hari demi hari, Titin semakin merasa bahwa ia jatuh cinta pada Zainal. Cinta yang datang bukan karena nafsu, tapi karena rasa kasih sayang yang tulus. Cinta yang datang begitu murni, tak ada yang bisa menghalangi. Namun, di balik perasaan Titin, ada sebuah kenyataan yang harus dihadapi. Zainal adalah anak muda, penuh semangat dan cita-cita, sementara Titin adalah seorang wanita tua yang sudah banyak makan asam garam kehidupan. Mereka berasal dari dua dunia yang sangat berbeda. Tapi, siapa yang bisa menghalangi cinta yang tulus? Meski usia dan status sosial menjadi penghalang terbesar, pada titik ini, hubungan mereka semakin intens. Masing-masing merasa nyaman satu sama lain, namun perasaan canggung mulai muncul, terutama dalam diri Zainal. Apakah Titin merasakan hal yang sama seperti dirinya? Apakah ia akan menerima perasaan Zainal yang tulus, meskipun penuh dengan pertanyaan dan keraguan? Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Titin mulai merasakan sakit, sebuah sakit yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak hanya fisik, tetapi juga perasaan yang menyakitkan. Ia merasa takut jika perasaannya terhadap Zainal hanya akan menjadi kenangan sementara yang akan hilang begitu saja. Akankah Zainal mengerti perasaan Titin? Akankah Zainal juga jatuh cinta padanya? Cerita ini belum berakhir. Masih banyak konflik dan ujian yang harus dihadapi oleh Titin dan Zainal. Namun, satu hal yang pasti, cinta mereka sudah dimulai. Kini, hanya waktu yang bisa menentukan apakah mereka bisa melewati rintangan yang ada, ataukah mereka akan menyerah karena perbedaan usia yang begitu mencolok. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Titin semakin merasa dekat dengan Zainal. Meskipun ada perbedaan usia yang sangat mencolok, hubungan mereka terasa semakin dalam. Titin mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Zainal bukan sekadar rasa sayang seorang nenek terhadap anak muda yang baik hati, tetapi ada sesuatu yang lebih dari itu. Setiap senyuman Zainal, setiap tawa kecil mereka bersama, membuat Titin merasa seolah-olah usianya kembali muda.
Kehidupan yang semula terasa sepi dan sunyi, kini mulai berwarna dengan kehadiran Zainal yang membawa kegembiraan dalam hidupnya. Zainal sendiri merasa canggung dengan perasaan yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Ia menyadari betul bahwa Titin jauh lebih tua darinya, tetapi ada sesuatu dalam diri Titin yang membuatnya merasa begitu nyaman. Titin bukan hanya nenek yang baik hati, tetapi juga seorang wanita yang bijaksana, penuh perhatian, dan sangat peduli. Setiap kali mereka berbicara, Zainal merasa dihargai dan diterima tanpa syarat. Namun, perasaan Zainal yang mulai tumbuh ini menjadi sebuah dilema dalam dirinya. Ia bingung, apakah perasaan ini hanya sekadar rasa kasihan ataukah benar-benar cinta? Ia mulai meragukan dirinya sendiri. Bagaimana jika aku salah? Bagaimana jika perasaan ini hanya karena Titin sudah begitu baik padaku? Begitu pikir Zainal dalam hati. Namun, setiap kali melihat Titin dengan senyumannya yang hangat, hatinya semakin yakin bahwa perasaan itu bukanlah sekadar rasa kasihan. Pada suatu sore yang cerah, Titin merasa tidak enak badan. Tubuhnya terasa lelah dan sedikit demam. Ia berbaring di tempat tidur, merenung tentang hidupnya. Rasa kesepian itu kembali datang menghampiri. Meskipun anak-anaknya sering mengunjunginya, mereka tetap sibuk dengan kehidupan mereka. Titin merasa terasing dalam rumahnya yang kecil ini. Namun, ketika ia teringat tentang Zainal, sebuah senyuman kecil muncul di wajahnya. Zainal, meskipun muda, selalu membuatnya merasa dihargai dan diterima. Sore itu, Zainal datang lebih awal dari biasanya. Ia membawa beberapa makanan ringan dan obat yang bisa membantu meredakan demam Titin. "Nenek, saya tahu kamu tidak suka terlalu banyak berbaring. Tapi, kamu harus jaga kesehatan," kata Zainal dengan suara lembut. Titin tersenyum, meski tubuhnya merasa lemas. "Zainal, kamu memang anak yang baik. Terima kasih sudah selalu perhatian padaku." Zainal duduk di sisi ranjang Titin, mengusap lembut tangan Titin yang sudah mulai keriput. "Nenek, saya cuma ingin memastikan kamu baik-baik saja. Kamu sudah seperti keluarga bagi saya." Perasaan Titin semakin terharu. Ia menatap Zainal, melihat perhatian yang tulus dalam matanya. Tidak ada yang pernah menunjukkan perhatian seperti ini padanya, selain suaminya dulu. "Zainal, kamu sudah banyak membantu saya. Terima kasih." Zainal merasa ada yang berbeda dalam diri Titin. Ia mulai melihat lebih dalam lagi pada sosok wanita tua itu. Titin bukan hanya nenek yang lemah, tetapi seorang wanita yang kuat, yang sudah melewati banyak rintangan dalam hidupnya. Ia melihat keindahan dalam ketulusan hati Titin, dan ia tahu bahwa meskipun usia mereka berbeda jauh, hatinya tak bisa menipu. Ia mulai menyadari bahwa perasaan yang ia miliki untuk Titin bukanlah perasaan biasa. Ia benar-benar jatuh cinta padanya. Namun, dilema yang lebih besar muncul. Zainal tidak tahu bagaimana harus mengungkapkan perasaan itu. Ia tahu bahwa masyarakat akan memandang aneh hubungan mereka. Apakah saya gila? Apa yang akan mereka pikirkan tentang hubungan saya dengan nenek Titin? Zainal bertanya-tanya. Ia merasa takut akan reaksi orang lain, takut akan penolakan dari orang-orang di sekitarnya. Sementara itu, Titin juga mulai merasakan ada sesuatu yang lebih dari hubungan mereka. Perasaan itu begitu nyata, dan Titin tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Ia merasa nyaman dengan Zainal, merasa dihargai, dan merasa dicintai. Meskipun ia tahu bahwa usia mereka terpaut jauh, Titin tidak bisa menahan perasaan yang mulai tumbuh dalam hatinya. Setiap senyum Zainal, setiap kata-kata lembut yang ia ucapkan, membuat hati Titin berdebar lebih cepat. Namun, Titin juga merasa bingung. Apakah ini benar? Apakah saya terlalu tua untuk merasakan hal ini? Ia bertanya-tanya. Ia sadar bahwa perasaan ini bisa jadi sangat salah, terutama karena usia mereka yang sangat berbeda. Tetapi, ada sesuatu yang tak bisa ditolak dalam hatinya. Pada suatu malam, Titin duduk di ruang tamu rumahnya, merenung tentang hidupnya yang semakin senja. Pikirannya melayang, kembali pada kenangan bersama suaminya yang telah tiada. Suaminya adalah cinta pertamanya, cinta yang dia jaga dengan sangat baik. Namun, ketika suaminya meninggal, Titin merasa hidupnya kosong. Selama bertahun-tahun, ia berusaha untuk melupakan rasa kehilangan itu. Namun, kehadiran Zainal mengembalikan semangat hidup yang sempat hilang.
Zainal bukan hanya membuat rumahnya terasa hidup, tetapi juga memberi Titin rasa dihargai sebagai wanita, bukan sekadar nenek. Titin kemudian berpikir, apakah dia harus mengungkapkan perasaannya kepada Zainal? Akankah Zainal merasakannya juga? Ataukah ini hanya perasaan yang datang sementara, seperti angin yang tiba-tiba berhembus, lalu menghilang begitu saja? Sementara itu, Zainal semakin merasa bahwa ia tidak bisa menghindari perasaan ini lebih lama lagi. Ia datang ke rumah Titin dengan membawa makanan kesukaan Titin. "Nenek, saya bawa makanan favorit kamu. Semoga kamu merasa lebih baik," kata Zainal sambil menyodorkan makanan itu. Titin menatap Zainal, merasa ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan pemuda itu. Ia merasa semakin yakin bahwa perasaan mereka berdua sudah semakin dalam. "Zainal, kamu memang luar biasa. Terima kasih sudah peduli padaku." Zainal duduk di sebelah Titin, menghela napas dalam-dalam. "Nenek, saya mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih antara kita. Saya merasa nyaman dengan kamu. Kamu sudah seperti keluarga bagi saya." Titin merasakan debaran di dadanya. Ia tahu apa yang Zainal rasakan, karena perasaannya pun sama. "Zainal, aku juga merasa ada yang berbeda. Kamu membuatku merasa hidup lagi." Zainal terdiam sejenak, lalu mengangkat wajahnya, menatap Titin dengan penuh keyakinan. "Nenek, saya tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan. Yang penting adalah perasaan kita. Saya ingin tetap ada di sini, menemanimu." Titin terharu, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia merasa tak pernah merasa dicintai seperti ini sebelumnya. Meski banyak keraguan, ia tahu bahwa perasaan mereka berdua adalah sesuatu yang tak bisa dipandang sebelah mata. Mereka memiliki ikatan yang kuat, meskipun perbedaan usia dan segala rintangan yang ada. Namun, Titin masih merasa takut. "Zainal, kita harus menghadapi banyak hal. Apakah kamu siap untuk itu? Kita harus menghadapi penilaian orang lain. Apa yang akan mereka pikirkan tentang kita?" Zainal mengangkat tangan Titin, menggenggamnya erat. "Saya siap, Nenek. Apapun yang terjadi, saya ingin bersama kamu." Dengan kata-kata itu, hati Titin mulai merasa tenang. Ia tahu bahwa mereka harus menghadapi tantangan ini bersama-sama. Namun, yang terpenting adalah, mereka memiliki perasaan yang tulus dan saling mencintai. Cerita ini belum berakhir. Konflik dan rintangan masih akan datang. Namun, dengan keberanian mereka untuk mencintai, mungkin mereka akan bisa melewati semuanya. Hari-hari semakin terasa penuh makna bagi Titin dan Zainal. Meski banyak keraguan dan ketakutan yang menyelimuti hati mereka, ikatan yang terjalin di antara keduanya semakin kuat. Titin, yang awalnya merasa ragu untuk membuka hatinya setelah kehilangan suaminya bertahun-tahun lalu, kini merasakan adanya kehangatan yang kembali hadir dalam hidupnya. Zainal, pemuda berusia 25 tahun itu, bukan hanya menjadi tukang laundry yang baik, tetapi juga menjadi teman yang menyenangkan dan pelipur lara bagi Titin. Namun, meskipun hati mereka terasa begitu dekat, kenyataan tetaplah kenyataan. Titin yang sudah berusia 60 tahun, merasa bimbang ketika berpikir tentang bagaimana hubungan mereka akan diterima oleh orang lain. Masyarakat yang konservatif tentu akan berbicara banyak tentang perbedaan usia yang mencolok antara mereka. Bagaimana mungkin seorang wanita tua seperti Titin jatuh cinta pada seorang pemuda yang bahkan lebih muda dari anak-anaknya sendiri? Apakah mereka akan dianggap aneh, atau bahkan disisihkan oleh lingkungan sekitar? Zainal sendiri juga merasakan ketegangan itu. Ia tidak bisa menahan perasaan cinta yang tumbuh begitu dalam untuk Titin, tetapi dia tahu bahwa hubungan mereka akan mendapatkan banyak kecaman. Teman-temannya, bahkan keluarganya, mungkin akan mempertanyakan mengapa dia memilih Titin yang jauh lebih tua darinya. Tetapi, ketika Zainal melihat Titin, melihat senyumnya yang tulus, hatinya yakin bahwa perasaan ini adalah perasaan yang benar dan bukan sekadar pelarian. Pada suatu sore, Titin duduk di kursi kayu tua di teras rumahnya, menatap langit yang mulai gelap. Hatinya dipenuhi dengan keraguan. Ia tahu bahwa dia tidak bisa menghindari perasaan ini lebih lama lagi. Setiap kali berhadapan dengan Zainal, ada perasaan hangat yang mengalir dalam dirinya. Perasaan yang mengingatkan pada masa muda, masa ketika cinta begitu indah dan penuh semangat. Tetapi,
Usianya yang kini telah mencapai 60 tahun membuatnya merasa seolah-olah cinta itu tidak seharusnya datang padanya lagi. Apakah dia layak untuk mencintai dan dicintai di usia seperti ini? Zainal datang lebih cepat dari biasanya. Ia melihat Titin duduk sendirian di teras, dengan ekspresi yang sedikit murung. Tanpa banyak bicara, ia langsung mendekat dan duduk di sampingnya. Titin yang merasa sedikit cemas, hanya tersenyum melihat kedatangannya. Zainal, kamu datang cepat sekali hari ini. Zainal tersenyum. Saya khawatir kamu merasa kesepian. Nenek, mungkin aku bisa menemanimu sebentar. Titin mengangguk pelan, merasa hangat dengan perhatian Zainal. Terima kasih, Zainal. Terkadang, di usia seperti ini, semua terasa begitu sepi. Zainal memandang Titin dengan penuh perhatian. Nenek, kamu tidak sendirian. Saya di sini, dan saya akan selalu ada untuk menemanimu. Apakah kamu tahu, setiap kali saya melihatmu, saya merasa bahwa saya bisa belajar banyak tentang kehidupan. Titin menoleh, menatap Zainal dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Anak muda, kamu terlalu baik. Aku sudah terlalu tua, dan kadang aku merasa hidupku hanya dihiasi kenangan masa lalu. Aku sudah tidak punya banyak harapan lagi. Zainal menggenggam tangan Titin dengan lembut. Nenek, hidup itu terus berjalan, dan cinta tidak mengenal usia. Kamu bukan hanya seorang nenek. Kamu adalah seorang wanita yang penuh dengan kebijaksanaan dan cinta. Saya merasa sangat beruntung bisa mengenalmu. Titin terdiam sejenak. Kata-kata Zainal membuat hatinya berdebar. Meskipun ia sudah cukup tua, hatinya merasa bahwa cintanya masih bisa tumbuh. Meskipun dalam bentuk yang berbeda dari masa mudanya. Zainal, kamu tahu, kadang aku takut dengan perasaan ini. Aku tidak tahu apakah ini benar, atau hanya perasaan kesepian yang datang begitu saja. Zainal menatap Titin dengan penuh keyakinan. Nenek, saya yakin ini adalah perasaan yang benar. Kita tidak bisa menghindari perasaan hati. Cinta itu datang begitu saja, dan kita tidak bisa memaksakan untuk menghapusnya. Titin menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Aku takut, Zainal. Aku takut jika orang-orang tahu, mereka akan menilai kita. Aku sudah terlalu lama hidup dalam kesendirian, dan sekarang, ketika aku menemukan cinta, aku merasa terjebak dalam kebingunganku sendiri. Zainal menarik napas dalam-dalam. Saya mengerti kekhawatiranmu, Nenek. Tapi, kalau kita hanya mendengarkan apa yang dikatakan orang lain, kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan kita. Kita harus mengikuti kata hati kita. Saya tahu ini tidak mudah, tetapi saya akan selalu mendukungmu. Titin terdiam, matanya menatap ke arah jalan yang kosong. Tapi bagaimana dengan keluarga kita? Mereka pasti akan menentang hubungan ini, bukan? Zainal menggelengkan kepala. Saya tidak peduli apa kata mereka. Yang penting adalah kita saling menghargai dan mencintai satu sama lain. Saya tidak akan menyerah pada perasaan saya, Nenek. Titin merasa terharu mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa Zainal benar. Tetapi, dia juga sadar bahwa ada banyak hal yang harus mereka hadapi bersama. Tidak hanya masyarakat yang akan mengkritik hubungan mereka, tetapi juga keraguan-keraguan dalam diri mereka sendiri. Meskipun demikian, perasaan yang tumbuh di dalam hatinya begitu kuat dan tidak bisa dihindari lagi. Suatu malam, ketika Titin sedang terbaring di ranjang, memikirkan masa depan mereka, sebuah pesan dari Zainal datang. Zainal menulis, Nenek, saya ingin kamu tahu bahwa saya akan selalu ada untukmu. Apapun yang terjadi, saya akan tetap mendampingimu. Pesan itu membuat Titin merasa lebih tenang. Ada sesuatu dalam dirinya yang berkata bahwa meskipun banyak rintangan yang harus mereka hadapi, mereka akan bisa menghadapinya bersama. Perasaan cinta mereka tidak bisa dihentikan hanya karena perbedaan usia atau pandangan orang lain. Namun, besok pagi, masalah besar datang. Keluarga Zainal mulai mengetahui hubungan mereka, dan itu bukan sesuatu yang mudah diterima. Ibunya, yang sangat khawatir tentang masa depan Zainal, meminta untuk bertemu dengan Titin. Titin merasa cemas. Dia tahu bahwa pertemuan ini bisa jadi sangat menentukan hubungan mereka. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tetapi, Zainal meyakinkannya bahwa mereka akan melewati ini bersama. Pertemuan itu penuh dengan ketegangan.
Ibu Zainal, yang awalnya tampak tidak setuju dengan hubungan ini, mulai melihat betapa tulusnya perasaan Zainal terhadap Titin. Meskipun tetap ada keraguan, Ibu Zainal akhirnya menerima hubungan mereka, meskipun dengan syarat yang sulit. Saya tidak bisa mendukung hubungan ini sepenuhnya, tetapi saya akan menerima jika kalian berdua bahagia, kata Ibu Zainal dengan suara pelan. Itulah titik balik dalam hubungan mereka. Meski banyak rintangan, Titin dan Zainal berhasil menunjukkan bahwa cinta mereka lebih kuat daripada segala keraguan. Mereka berdua akhirnya bisa berjalan bersama, membuktikan bahwa cinta tak mengenal usia, dan bahwa kebahagiaan bisa ditemukan kapan saja, meskipun pada usia yang lebih tua. Mereka sadar bahwa hubungan ini tidak akan mudah, tetapi satu hal yang pasti, mereka akan selalu saling mendukung, mencintai, dan menghadapi semua tantangan bersama-sama. Hari-hari berlalu, dan hubungan Titin dengan Zainal semakin berkembang. Meski banyak hal yang harus mereka hadapi, mereka berdua merasa bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang lebih kuat daripada apapun. Namun, semakin lama hubungan mereka berjalan, semakin banyak ujian yang datang menghadang. Mereka bukan hanya harus melawan perbedaan usia yang mencolok, tetapi juga menghadapi tekanan dari orang-orang di sekitar mereka yang tidak sepenuhnya menerima hubungan itu. Namun, meskipun banyak tantangan yang harus mereka hadapi, baik Titin maupun Zainal merasa bahwa tidak ada yang bisa menghalangi perasaan mereka. Mereka telah melalui banyak hal bersama, dan mereka yakin bahwa cinta ini layak diperjuangkan. Kekuatan hubungan mereka terletak pada ketulusan hati masing-masing, yang saling menguatkan satu sama lain di tengah segala kesulitan. Suatu pagi yang cerah, Titin duduk di kursi kayu tua di teras rumahnya, menatap matahari yang mulai terbit. Langit pagi berwarna lembut, membawa kedamaian yang menenangkan. Namun, ada perasaan cemas yang mengganggu hatinya. Meskipun Zainal selalu ada untuknya, Titin merasa cemas tentang masa depan mereka. Ia tahu bahwa hubungan mereka belum diterima sepenuhnya oleh masyarakat, dan ia takut akan konsekuensinya. Zainal datang dengan senyum lebar, membawa secangkir teh hangat yang ia buatkan sendiri. "Nenek, teh hangat untukmu. Pagi ini cuaca begitu indah, bukan?" tanyanya sambil duduk di samping Titin. Titin tersenyum kecil, tetapi senyuman itu tampak dipenuhi dengan kekhawatiran. "Zainal, kita harus menghadapi banyak hal. Apa yang akan kita lakukan jika hubungan ini tidak diterima oleh semua orang?" Titin bertanya dengan suara pelan. Zainal menatapnya dengan penuh keyakinan. "Nenek, kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Tapi yang kita bisa lakukan adalah tetap saling mendukung dan mencintai. Kita harus percaya pada perasaan kita. Saya yakin ini adalah yang terbaik untuk kita." Titin menunduk, meresapi kata-kata Zainal. Ia tahu bahwa Zainal benar. Namun, ada rasa takut yang menggerogoti hatinya. Rasa takut akan penolakan, rasa takut jika Zainal suatu hari merasa jenuh dan meninggalkannya karena perbedaan usia yang begitu besar. "Zainal, aku takut. Aku takut jika kita akan dihadapkan pada kenyataan yang pahit. Kita bisa kehilangan segalanya, dan aku tidak ingin itu terjadi." Zainal menggenggam tangan Titin dengan lembut. "Nenek, saya janji saya akan selalu ada untukmu. Apapun yang terjadi, kita akan menghadapi semuanya bersama. Saya mencintaimu, dan itu yang terpenting." Mendengar kata-kata Zainal membuat Titin merasa sedikit lega. Ia tahu bahwa cinta mereka adalah cinta yang murni, meskipun ada banyak keraguan di luar sana. Namun, ketakutan itu tetap ada, seperti bayangan yang selalu mengikuti. Masyarakat mungkin tidak akan pernah sepenuhnya menerima mereka, dan Titin merasa kesepian dalam ketidakpastian itu. Suatu hari, ketika Titin sedang duduk di teras, beberapa tetangga mulai berdatangan. Mereka tampak tidak nyaman, dan beberapa dari mereka terlihat ragu untuk berbicara. Titin sudah bisa merasakan bahwa ada yang tidak beres. Ia tahu, seperti yang sering terjadi, percakapan mereka mungkin akan berhubungan dengan Zainal. "Titin, kami hanya ingin berbicara denganmu," salah seorang tetangga, Ibu Lina, berkata dengan hati-hati. Titin merasakan ketegangan dalam udara. Ia sudah mendengar desas-desus tentang hubungan mereka. "Ada apa, Ibu Lina?" Titin bertanya, mencoba menjaga sikap tenang meskipun hatinya mulai berdebar. Ibu Lina memandangnya dengan serius. "Titin, kamu tahu kan,
Zainal itu lebih muda darimu. Kami tidak bermaksud menyinggung, tapi kami khawatir dengan hubungan kalian. Apa kata orang jika mereka tahu? Bukankah itu tidak wajar? Titin menundukkan kepalanya, merasa sangat berat. Ia tahu bahwa pertanyaan itu akan datang suatu saat. Saya tahu, Ibu. Saya juga khawatir tentang itu. Tapi saya merasa saya tidak bisa melawan perasaan saya. Beberapa tetangga yang lain mulai berbicara. Titin, kamu lebih tua dari dia. Bagaimana nanti kalau dia meninggalkanmu? Kamu akan sendirian lagi. Titin merasa terpojok. Kata-kata itu membuat hatinya hancur. Zainal memang muda, dan hubungan ini penuh dengan keraguan. Ia berusaha untuk tetap tenang, tetapi air matanya mulai mengalir. Saya hanya ingin dicintai, Ibu. Saya hanya ingin merasa hidup lagi, meskipun usia saya sudah tidak muda lagi. Zainal yang kebetulan lewat, melihat Titin yang sedang berbicara dengan tetangganya. Melihat air mata di wajah Titin, Zainal merasa sangat terluka. Ia langsung mendekati dan berdiri di samping Titin, menatap para tetangga dengan tegas. Saya tahu saya lebih muda. Tapi saya mencintai nenek Titin, dan itu yang paling penting bagi saya. Kami tidak akan membiarkan siapapun merusak kebahagiaan kami. Tetangga-tetangga itu terdiam, mereka tidak tahu harus berkata apa. Zainal melanjutkan, jika kalian tidak bisa mendukung kami, saya tidak akan memaksa. Tetapi saya tidak akan mundur hanya karena komentar orang lain. Setelah beberapa saat yang hening, Ibu Lina akhirnya berbicara, kami tidak ingin menyinggung kalian. Kami hanya khawatir dengan perbedaan usia yang begitu besar. Namun, jika kalian berdua bahagia, siapa kami untuk menghalangi? Zainal dan Titin saling memandang dengan rasa syukur. Meskipun tidak semua tetangga menyetujui hubungan mereka merasa lega karena ada satu orang yang akhirnya bisa menerima hubungan mereka. Titin merasa lebih tenang, meskipun perasaan khawatir tetap ada di dalam hatinya. Namun, ujian terbesar datang setelah itu. Suatu hari, anak-anak Titin datang untuk mengunjunginya. Mereka semua tahu tentang hubungan ibunya dengan Zainal, dan mereka merasa tidak nyaman. Anak-anak Titin yang sudah dewasa dan hidup terpisah darinya, tidak bisa menerima kenyataan bahwa ibu mereka terlibat dalam hubungan yang menurut mereka aneh. Mama, apa yang kamu lakukan? Kamu sudah tua, kamu tidak perlu jatuh cinta lagi. Salah seorang anak Titin, Ari, berkata dengan keras. Apa yang orang lain akan pikirkan? Kamu sudah punya cukup banyak kenangan indah dengan papa, kenapa harus menambah masalah dengan hubungan ini? Titin merasa sangat terkejut dan sangat terluka mendengar kata-kata anaknya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa anak-anaknya akan menentang hubungannya dengan Zainal. Ari, saya tidak bisa hidup hanya dengan kenangan. Saya ingin bahagia, seperti halnya kalian yang hidup dengan pasangan kalian. Zainal yang kebetulan datang saat itu, mendekati Titin dan menatap anak-anaknya dengan penuh kesabaran. Saya mencintai nenek Titin, dan saya akan selalu ada untuknya. Kami akan bersama, dan saya tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Anak-anak Titin terdiam. Mereka merasa bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Mereka tidak tahu bagaimana harus menerima hubungan yang sangat berbeda dari yang mereka bayangkan. Titin menatap Zainal, merasa sangat terharu. Ia merasa bahwa meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, Zainal adalah orang yang bisa membuatnya merasa dicintai lagi. Ia tahu, meskipun banyak rintangan yang harus dihadapi, cinta mereka adalah sesuatu yang tulus dan sejati. Titin dan Zainal telah menempuh banyak ujian, mulai dari keraguan diri mereka sendiri, hingga penolakan dari masyarakat sekitar. Tetapi setiap kali mereka menghadapi tantangan, mereka semakin dekat satu sama lain. Meski banyak tekanan yang datang, mereka merasa bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat dari apapun yang ada di luar sana. Mereka sudah memutuskan untuk tetap bersama, dan itulah yang membuat mereka merasa hidup lebih berarti. Namun, meskipun hati mereka penuh dengan keyakinan, perjalanan mereka tidak pernah mudah. Titin selalu merasa cemas tentang apa yang orang lain pikirkan, apalagi dengan adanya penolakan dari anak-anaknya. Meskipun mereka memiliki hak untuk memilih kebahagiaan mereka, Titin tak bisa menghindari rasa bersalah yang terus menggerogoti hati. Apa yang akan mereka pikirkan kalau saya bahagia dengan Zainal? Apa mereka akan mengerti? Begitu pikirnya setiap malam.
Sementara itu, Zainal merasa bahwa ia harus melindungi Titin, bahkan dari anak-anak Titin sendiri. Ia mencintai wanita itu dengan sepenuh hati, dan ia tidak peduli dengan perbedaan usia yang memisahkan mereka. Yang penting baginya adalah Titin bahagia, dan ia akan melakukan apa saja untuk memastikan bahwa wanita yang telah memberi begitu banyak kasih sayang itu tidak merasa kesepian lagi. Nenek Titin adalah sosok yang sangat kuat. Saya tidak akan membiarkannya merasa sendirian lagi, kata Zainal dengan penuh keyakinan saat mereka berbicara di malam hari. Pada suatu hari, Titin mengajak Zainal untuk mengunjungi makam suaminya. Ini adalah sebuah kesempatan untuk mengenang kembali kenangan masa lalu, dan juga untuk memberikan Zainal sedikit gambaran tentang kehidupan yang pernah ia jalani bersama orang yang sangat ia cintai. Di dalam perjalanan itu, Titin bercerita tentang suaminya yang sangat ia cintai, dan betapa ia merindukannya setiap hari. Suamiku adalah pria yang sangat baik. Kami telah bersama selama bertahun-tahun, dan kami memiliki banyak kenangan indah, ucap Titin dengan suara bergetar. Zainal mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tahu bahwa suami Titin adalah seseorang yang sangat berarti dalam hidupnya, dan tidak ada yang bisa menggantikan tempatnya. Nenek, saya tahu suamimu adalah pria yang luar biasa. Tidak ada yang bisa menggantikan dia. Tetapi kamu berhak bahagia. Dan saya ingin jadi orang yang bisa memberikan kebahagiaan itu, Zainal berkata dengan tulus. Setibanya di makam suami Titin, Titin berdiri sejenak dan meletakkan bunga di atas pusara suaminya. Ia menangis pelan, mengingat betapa banyak kenangan indah yang ia miliki bersama almarhum. Zainal berdiri di sampingnya, memberi ruang bagi Titin untuk berduka. Saya akan selalu menghormati suamimu, Nenek. Tapi, izinkan saya memberikan kebahagiaan untukmu, Zainal berkata dengan penuh empati. Titin mengangguk, menyeka air matanya. Terima kasih, Zainal. Kamu adalah anak muda yang luar biasa. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika aku tidak bertemu denganmu. Zainal memegang tangan Titin dengan lembut. Saya juga berterima kasih pada Nenek. Kamu mengajarkan saya banyak hal tentang kehidupan, tentang kesabaran, tentang cinta yang tulus. Mereka berdua menghabiskan waktu di makam itu, berbicara tentang masa lalu dan mengenang suami Titin yang sudah tiada. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan pulang, namun Titin merasa lebih tenang. Ia merasa bahwa ia telah memberi penghormatan yang layak untuk suaminya, dan bahwa ia bisa melanjutkan hidupnya dengan lebih damai. Namun, malam itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Titin menerima telepon dari anaknya, Ari, yang meminta untuk berbicara dengan serius. Mama, kami perlu membicarakan sesuatu yang sangat penting, kata Ari, dengan suara tegang. Titin merasa cemas. Ada apa, Ari? Ari menjelaskan dengan terbata-bata, Mama, kami ingin kamu tahu bahwa kami tidak bisa menerima hubunganmu dengan Zainal. Kami khawatir kamu hanya akan terluka. Kami tidak ingin kamu kecewa nanti. Titin merasa sangat terkejut dan terluka mendengar kata-kata anaknya. Ia tahu bahwa anak-anaknya selalu ingin yang terbaik untuknya, tetapi ia merasa sangat tersakiti karena mereka menentang kebahagiaannya. Ari, saya tahu ini bukanlah hal yang mudah diterima, tetapi saya sudah memikirkannya dengan matang. Saya tidak bisa hidup hanya dengan kenangan masa lalu. Saya ingin bahagia, dan Zainal membuat saya merasa hidup lagi. Ari menghela napas. Mama, kami hanya khawatir. Kamu sudah tua, dan hubungan ini bisa berakhir buruk. Apa yang akan kamu lakukan jika Zainal meninggalkanmu? Kamu akan kembali sendirian lagi, Mama? Titin terdiam, hatinya teriris. Ia tahu bahwa anak-anaknya khawatir, tetapi ia merasa bahwa mereka tidak mengerti apa yang dirasakannya. Ari, saya sudah tua, dan saya tidak ingin menghabiskan sisa hidup saya dalam kesepian. Saya ingin merasakan kebahagiaan yang layak saya dapatkan. Telepon itu berakhir dengan ketegangan. Titin merasa sangat bingung. Ia mencintai Zainal, tetapi di sisi lain, ia merasa seperti harus memilih antara anak-anaknya dan pria yang ia cintai. Apa yang harus saya lakukan? Pikirnya. Zainal, yang kebetulan mendengar sebagian percakapan itu, datang mendekat. Nenek, apa yang terjadi? Kenapa kamu terlihat begitu sedih? Tanya Zainal dengan khawatir. Titin menghela napas dalam-dalam. Anakku, Ari, baru saja menelepon.
Mereka tidak setuju dengan hubungan kita. Mereka khawatir aku akan terluka. Mereka tidak mengerti bahwa saya ingin hidup bahagia sekarang. Zainal duduk di samping Titin, menggenggam tangannya. Nenek, saya tahu ini berat. Tetapi kita harus tetap bersama. Apapun yang terjadi, saya akan selalu mendukungmu. Saya tidak akan meninggalkanmu. Titin menatap Zainal dengan mata yang berkaca-kaca. Zainal, saya mencintaimu, tetapi saya juga merasa bersalah terhadap anak-anak saya. Mereka adalah bagian penting dalam hidup saya. Zainal menarik napas. Kita tidak bisa hidup hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Nenek, kita harus mengikuti kata hati kita. Jika kita bahagia bersama, itu yang lebih penting. Malam itu, Titin terbaring di tempat tidurnya, merasa tertekan dengan segala keputusan yang harus diambil. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu, tetapi di sisi lain, ia juga ingin menjaga hubungan dengan anak-anaknya. Apa yang harus saya lakukan? Titin bertanya-tanya dalam hati. Namun, Zainal, dengan segala ketulusan dan keyakinannya, membuat Titin merasa bahwa mereka akan bisa menghadapi semua ini bersama. Apapun yang terjadi, kita akan tetap bersama. Jangan biarkan apapun merusak kebahagiaan kita, kata Zainal, meyakinkan Titin dengan suara lembut. Hari-hari berikutnya penuh dengan ketegangan. Titin merasa tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk hubungan yang ia cintai. Bagaimana mungkin ia bisa melanjutkan hidup tanpa dukungan anak-anaknya? Tetapi di sisi lain, ia juga tidak ingin kehilangan Zainal, yang telah memberinya cinta dan perhatian yang ia butuhkan setelah bertahun-tahun hidup dalam kesepian.